bagaimana Gus Fuad langsung minta maaf gitu. Karena memang walaupun bahasanya terlihat itu Mas Rifki, sepertinya yang dialamatkan kepada Idrus Al-Jufri sepertinya. Tetapi ketika beliau mengambil ayat kunu qiradatan khasiin, di mana ayat itu menerangkan tentang bagaimana akal-akalan Yahudi di dalam mengakali perintah Tuhan. Nah, itu sebenarnya beliau kemudian mengklarifikasi bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu adalah usaha-usaha orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Al-Jufri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat. Jadi ingin dipaksakan. Jadi bukan Idrus Al-Jufrinya, tetapi usaha-usaha akal-akalan seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani turun gunung, saudara sekalian, bagaimana beliau menerangkan apa maksud daripada perkataan Gus Fuad yang diduga menghina daripada guru tua atau Idrus Al-Jufri, saudara sekalian, di mana nanti Kiai Haji Aimaduddin menerangkan banyak hal, fakta-fakta menarik tentang Gus Fuad, di mana Gus Fuad dulu pernah ingin disuani oleh Gus Dur, lalu kemudian Gus Fuad dulu pernah bagaimana beliau itu sudah dipanggil kiai sejak kecil, dan banyak hal yang terjadi, dan sikap PWILS terkait dengan provokasi Rizik Sihab. Nah, jadi nanti Kiai Haji Aimaduddin akan menerangkannya itu juga, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Itu memang beliau sudah menjadi perhatian para politisi, para pejabat, banyak pejabat-pejabat yang datang kepada beliau meminta doa dari Gus Fuad. Bahkan Gus Dur radhiyallahu anhu itu pernah memberikan salam khusus kepada Gus Fuad Pleret melalui sahabat Gus Dur, di mana ketika itu Gus Dur ingin sekali datang ke rumahnya Gus Fuad Pleret, namun Gus Fuad menolak karena menurut Gus Fuad, saya yang harus datang ke Gus Dur, tidak boleh Gus Dur datang kemari. Bahkan pada saat lain kesempatan Gus Dur ada di Yogyakarta dan sekretaris atau orang-orang yang biasa mendampingi Gus Dur itu memohon kepada Gus Fuad agar menerima Gus Dur untuk datang ke Pleret. Gus Fuad kembali tidak mau karena tidak pantas, katanya anak kecil seperti saya yang masih berumur 30-an tahun itu didatangi oleh seorang besar semacam Gus Dur. Nah, kemudian ketika dalam masa-masa di mana bab nasab ini ada, Gus Fuad itu sebenarnya masih jadi muhibbin karena beliau itu walaupun sudah tahu, sudah mendengar, sudah melihat video daripada Dr. Syafiq Hasim, yang ketika itu beliaulah Dr. Syafiq Hasim dari Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok itu mengangkat tulisan saya tentang nasab. Gus Fuad itu sudah nonton, dan karena saya juga salah seorang yang suka melihat video-video Gus Fuad ketika dia ngaji, ketika dia bersolawat, karena solawat Gus Fuad itu suaranya enak, mirip Gurus Kumpul. Jadi saya senang itu melihat. Jadi sebelum bab nasab saya sering melihat channel Gus Fuad Pleret itu. Kemudian ketika itu saya pernah melihat satu video di mana Gus Fuad ketika beliau menasihati para Habib Alawi itu ada satu ungkapan tentang nasab, bab nasab yang diangkat oleh Dr. Syafiq Hasim itu. Namun dari pernyataan itu nampak beliau itu memang tidak terlalu atau tidak percayalah begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Syafiq Hasim mengenai tesis saya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa memang Gus Fuad ini adalah seorang mukibin lah, kibin. Jadi mantan kibin ini Gus Fuad. Kemudian ketika beliau terjun di dalam masalah nasab ini, karena kemudian beliau mendapatkan istilahnya itu persekusi ya dari seorang kabib ya, kemudian beliau ada sebuah pergolakan batin, saya melihat seperti itu,
dalam diri Gus Fuad, orang yang selama ini atau klan yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi, sampai kok begini caranya mereka itu terhadap warga pribumi. Akhirnya beliau, karena memang saya lihat beliau orang yang suka riyadhah, mungkin langsung mendapatkan ilham Rabbani, kemudian dapat dengan mudah mempercayai daripada tesis saya bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan dari baginda Rasulullah. Kemudian tidak hanya itu, beliau langsung terjun menjadi salah satu punggawa di dalam bagaimana menyadarkan umat di dalam terlepas dari pengaruh negatif dari pengakuan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi ini. Nah, kemudian dari percakapan itu memang orangnya kan nyentrik. Beliau itu orang yang jujur apa adanya gitu, bercanda aja bahwa memang begini Kiai, pertamanya perjalanan saya itu, ibu saya datang ke Abuya Demyati dalam keadaan hamil, minta doa agar anaknya jadi kiai. Kemudian kata Buya, nggak bakal ini jadi kiai. Nanti kalau kamu hamil lagi, anak kamu jadi kiai, kasih nama Fuad. Nah, itu kan perjalanan pertama dari seorang Gus Fuad ketika dia belum ada. Bahkan dia belum ada dalam perut ibunya. Bahkan mungkin masih ada di dalam diri bapaknya itu. Nutfahnya itu masih di dalam diri bapaknya. Tetapi dengan karomah daripada Abu Yadim Yati, kemudian beliau menjadi seperti sekarang ini, di mana sejak kecil neneknya memanggil dia sebagai seorang kiai. Kiai, kiai. Situ ada pergolakan. Karena Gus Fuad sebagai orang yang nyentrik, nyeleneh gitu kan, bersahabat dengan siapa saja, di situ ada pencarian kebenaran yang dilakukan oleh beliau, sehingga kemudian sampai berteman dengan orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik dan lain sebagainya. Nah, sampai teman-temannya itu ya dari berbagai macam kalangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan teman-teman PKI. Bukan PKI dalam arti betul-betul temannya itu PKI. Beliau adalah pengurus aktivis NU sejak muda lah. Ya, dan di mana para tokoh-tokoh PBNU hari ini itu kebanyakan adalah teman-teman daripada Gus Fuad Peleret. Gus Muafik atau Gus Miftah sendiri pun saya pernah melihat videonya, pernah datang sowan kepada Gus Fuad sendiri, dan juga berbagai kesempatan lain para pejabat-pejabat dan lain sebagainya juga datang ke beliau. Nah, kemudian mengenai isu PKI yang kemarin digemborkan, bahkan ada yang berusaha mendemo, saya kira Gus Fuad tidak terlalu mempermasalahkan itu. Buktinya PWI Jogja dan sekitarnya laporan kepada saya, Kiai katanya kita mau jaga di rumah Gus Fuad, tapi ditolak katanya. Jadi ketika ada ancaman demo sejak beberapa hari yang lalu, itu PWI Jogja dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah sekitar daripada Jogja itu ingin menempatkan pasukan laskar di sana di Pondok Pesantren Gus Fuad, tapi Gus Fuad dan keluarga Pondok Pesantren Raudatul Fatihah menolak. Biarkan aja, enggak apa-apa, enggak usah di jaga-jaga katanya. Akhirnya marah itu para laskar-laskar, kemudian kepada saya mengadu, apa itu maksudnya Gus Fuad katanya, menolak kami untuk PAM di pesantrennya Gus Fuad. Nah, kemudian Gus Fuad katakan bahwa memang itu tugasnya polisi, katanya sudah ada negara kita negara hukum, ya tentu yang akan menjaga keamanan adalah pihak polisi. Ya, kalau yang jaga itu laskar nanti terjadi bentrok antar pribumi, itu tidak diinginkan oleh Gus Fuad sama sekali. Dan saya kira Gus Fuad tidak akan melaporkan itu. Kalau keluarga besar dari Wonokromo yang lain mungkin saja ya. Tapi kalau Gus Fuad, kira dan saya berusaha untuk memahami beliau tidak akan mempermasalahkan itu, dan beliau sendiri tidak akan melaporkan secara pribadi. Tapi keluarga besar beliau kan besar di Jogja itu, hampir seluruh kiai-kiai yang ada di Jogja itu ada kaitan persaudaraan dengan Gus Fuad Peleret, terutama dari kiai-kiai terah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Nah, saya kira ini yang akan jadi masalah kalau misalnya pihak daripada
Sulawesi Tengah itu pun semakin menunjukkan kedaerahan, maka saya khawatir juga nanti tokoh-tokoh ulama Yogyakarta itu juga akan memperlihatkan kedaerahannya. Tentunya ini akan mengganggu stabilitas kita sebagai bangsa yang bersaudara, bangsa yang mengedepankan toleransi, bangsa yang mengedepankan maaf gitu kan. Coba bagaimana Gus Fuad langsung minta maaf gitu. Karena memang walaupun bahasanya terlihat itu Mas Rifki, sepertinya yang dialamatkan kepada Idrus Al-Jupri, sepertinya. Tetapi ketika beliau mengambil ayat kunu qiradatan khasiin, di mana ayat itu menerangkan tentang bagaimana akal-akalan Yahudi di dalam mengakali perintah Tuhan. Nah, itu sebenarnya beliau kemudian mengklarifikasi bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu adalah usaha-usaha orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Al-Jupri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat. Jadi ingin dipaksakan. Jadi bukan Idrus Al-Juprinya, tetapi usaha-usaha akal-akalan seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Nah, itulah yang dimaksud, dan itu beliau sudah klarifikasi. Dan saya kira itu harus diterima oleh keluarga besar Abnaul Khairat, di mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu lisan yang terlanjur bicara, itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah luar biasa seorang Gus Fuad, di mana dalam masa perjuangan mengangkat harkat derajat martabat bangsa Nusantara dari sementara pengakuan sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tetapi ketika ada bersinggungan, Gus Fuad langsung mohon maaf. Itu adalah ciri bangsa Nusantara yang mempunyai peradaban dan akhlak yang adiluhung, bahkan sebelum Islam itu sendiri datang. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya, yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus, dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya bangsa Nusantara yang luhur, yang merupakan terah-terah dari para raja yang mulia, yang kaya raya di masa lalu. Kemudian ada terah daripada terah kenabian dari Wali Songo. Sehingga dua kekuatan suci ini menjadi akhlak-akhlak yang adiluhung yang dimiliki oleh para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Nusantara hari ini. Itulah seperti Gus Fuad contohnya. Ketika dia merasa, oh ini takut menyakiti, dia langsung mohon maaf. Tapi Bahar Smith ketika mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, dia mengatakan sendiri bahwa saya tidak akan mohon maaf sampai hari kiamat. Rizik Syihab yang telah memberikan provokasi perang, mengatakan laskar monyet, Kiai monyet dan lain sebagainya, sampai sekarang tidak ada mohon maaf itu. Inilah bedanya akhlak adiluhung Nusantara yang merupakan terah nutfah nabawiyah dan nutfah para kesatria Nusantara yang agung dan maha dilambari oleh nilai-nilai tinggi peradaban, dengan orang-orang semacam mereka, Bahar Smith, Rizik Syihab dan sebagainya, yang sampai hari ini ketika menyatakan perang tidak ada klarifikasi dan mohon maaf, yang telah menimbulkan berbagai macam kegaduhan di daerah-daerah, tapi tidak ada mohon maaf. Kenapa? Akhlak. Disinilah mentalitas akhlak yang mulia atau akhlak yang tidak mulia. Dan Gus Fuad telah memperlihatkan kemuliaan akhlak Nusantara dengan beliau memohon maaf. Walaupun tidak mohon maaf ya, walaupun diproses dalam hukum, ini kan penghinaan semacam ini, penghinaan yang tidak bisa masuk ke dalam delik, karena orangnya sudah meninggal dunia. Orang yang harus melaporkannya siapa? Tidak ada kan. Nah, kemudian walaupun ada, itu hanya 4 bulan ancaman hukumannya. Nah, tetapi dengan itu Gus Fuad memohon maaf karena memang itu mungkin akan menyakiti kalau salah paham dari ucapannya itu orang-orang yang mengagumi Idrus bin Salim Al-Jupri, dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini adalah uluran tangan
yang mesti untuk diterima oleh keluarga besar akhirat. Mari kita jadikan pengalaman beberapa hari ini bagaimana kita bermuhasabah terhadap bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bersaudara antar satu daerah dengan daerah lain. Jangan memicu-micu nilai-nilai primordialisme yang dimana setiap daerah mempunyai primordialisme, dan kesejarahan bangsa Indonesia telah mengetahui bagaimana Yogyakarta, bagaimana Mataram di masa lalu yang mempunyai peradaban yang adiluhung, peradaban tinggi, para kesatria-kesatria ada di sana dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kedaerahan itu harus ditekan. Yang harus kita utamakan adalah nilai kebangsaan, keindonesiaan, semacam hukum adat dan lain sebagainya yang ditutukan kepada Gus Fuad itu nilai-nilai primordialisme yang membahayakan daripada persatuan bangsa dan negara. Seharusnya itu ditegur oleh aparat-aparat yang ada di sana. Karena apa? Kalau di sana punya adat, di sini juga punya adat, di Jogja juga punya adat. Nanti kalau adat dengan adat ini akan mencederai kebangsaan kita sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, sebagai satu negara, negara Indonesia. Kita harus mengedepankan nilai keindonesiaan di atas kedaerahan. Kita harus mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan di atas suku, di atas agama apa yang ada di Indonesia. Agama ini tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, agama ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Pancasila, dilindungi oleh TNI kita, dilindungi oleh Polri kita, dilindungi oleh setiap desah napas dari bangsa Indonesia. Dan ini kita harus mengedepankan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, toleransi, saling maaf memaafkan ada kesalahan. Apalagi ini masih bulan Syawal. Ini masih bulan Syawal, mari kita halal bihalal, mari kita saling maaf memaafkan. Jangan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. PWI sebagai organisasi yang mengusung nilai-nilai peradaban tinggi, masa lalu kesultanan di Nusantara, ajaran-ajaran Wali Songo, dalam mereaksi Rizik Syihab misalnya, tidak dengan provokasi kembali, tapi kita dari Dewan Pimpinan Pusat terutama telah diinstruksikan oleh Ketua Umum Gus Abbas Bud bahwa yang harus dikedepankan adalah proses hukum. Maka di setiap daerah, mulai hari Senin kemarin, sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan ataukah tidak. Kalau kita mengatakan panglimanya adalah hukum, seperti Abnaul Khairat kemudian melaporkan, tetapi kemudian mengadakan demo-demo untuk menuntut aparat bertindak tegas, bertindak dan langsung memproses misalnya, berarti itu tidak percaya 100% terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dari PWI akan memperlihatkan ketika kita sudah melapor kepada aparat kepolisian tentang provokasi Rizik Syihab, maka kita akan serahkan itu kepada pihak hukum. Kita tidak akan demo-demo menuntut agar pemerintah atau pihak kepolisian segera untuk memproses. Tidak. Kita serahkan kepada aparat hukum bagaimana, apakah provokasi yang kemarin dinarasikan oleh Rizik Syihab itu sudah layak untuk dimasukkan ke dalam pengadilan ataukah tidak. Dan itu kita serahkan kepada polisi. Dan saya kira inilah pembelajaran yang dibawa hari ini, dipertontonkan, diajarkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia agar menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang hari ini sudah berada di Indonesia, kita terima dengan tangan terbuka. Jadi ini sepertinya harus menjadi suri tauladan dari bagaimana kita mengusung kebangsaan dan kenegaraan ini berdasarkan kesepakatan, yaitu hukum. Semuanya harus dikembalikan kepada hukum. Hukum sebagai panglima, kita hormati aparat-aparat kita hormati pemerintah kita dukung
bagaimana pemerintah kita bisa mencapai tujuan-tujuan bernegara, yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menjaga ketertiban, dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih.